Pernah ngebayangin nggak ketika kamu ngedesain ilustrasi, atau cover buku, atau undangan, atau to-do list, atau kartu nama, dan kamu jual secara online dengan harga $2 aja, dan kalau laku 7.000 pieces dalam setahun, kebayang nggak ada berapa banyak uang yang akan kamu dapatkan? Kalau dikalkulasikan itu sekitar $14.000, yang artinya dalam rupiah itu senilai dengan 200 juta rupiah dalam setahun. Wow, itu baru satu produk aja. Gimana kalau kamu memproduksi dan menghasilkan banyak produk? Ada berapa banyak ya nominal yang akan kamu dapatkan? Menarik ya? Dan yang tidak kalah menariknya, produk digital ini kamu cuma buat sekali dan bisa jual berkali-kali. Karena kamu nggak perlu restock barang atau stok barang habis, karena ketika kamu udah selesai buat, kamu udah bisa jual kopi dan orang bisa download sepuasnya. Dan keuntungan lainnya, tidak perlu packing, tidak perlu mikirin logistik, gimana cara mengirimnya, pengantarannya, biaya ongkir, dan segala macam. Ini bisa dibilang bisnis paling gampang, tanpa modal, dan less effort. Kamu cuma perlu belajar dan mengembangkan skill yang kamu miliki, terus mencari ide produk digital apa yang bisa kamu jual. Nah, digital produk itu ada bermacam-macam. Bisa desain, bisa foto, bisa video, font, ebook, dan lain-lain. Kebayang nggak sih ketika kamu tidur, uang yang kerja untuk kamu, karena produk digital bisa menjadi passive income. Dan pagi-pagi ketika kamu bangun, kamu udah ngelihat notifikasi order masuk. Selain hemat waktu, kamu juga akan hemat tenaga, karena kamu cuma produksi sekali dan bisa jual berkali-kali. Kamu bisa mulai dengan produk apa saja, apapun yang kamu ngerasa kamu kuasai. Bisa desain, bisa nulis buku, bisa buat video, fotografi, atau apapun itu yang kamu ngerasa kamu punya skillnya. Kamu hanya perlu kreatif dan mencari tahu apa sih yang paling banyak dibutuhkan orang lain. Dan tinggal kamu hubungkanlah dengan skill yang kamu miliki. Dan selain itu, penjualannya juga bisa secara global, nggak cuma di Indo aja. Karena banyak banget platform untuk jual digital produk. Salah satu produk digital yang banyak dibeli atau paling laku itu adalah yang printable. Karena seperti to-do list, planner, itu kan banyak banget yang suka ngeprint, jadi mereka nggak usah repot-repot ngedesain lagi, tinggal beli print, dan mereka juga bisa menggunakan selamanya. Dan itu juga termasuk salah satu produk yang paling laku di Etsy. Masa iya sih gitu doang? Bisa kaya dong. Masa sih segampang itu? Kalau kalian lihat website Etsy, Gumroad, Shopee Digital, itu banyak banget orang yang udah ngejual produk digital. Mungkin kita aja yang belum aware dengan hal tersebut. Dan mereka lakunya udah beribu-ribu pieces, padahal mereka cuma jual $1, $2. Wow, kalau dihitung, dikalkulasikan, itu uangnya masuk terus tuh. Selama mereka nggak take down produknya, pasti kan akan terus kebeli sama orang. Bahkan mengenai digital produk ini udah banyak banget dibahas sama orang-orang influencer, dan udah banyak juga yang udah menerapkan itu dan ngejual produk-produk mereka dan berhasil. Kebayang nggak sih kita bisa buat produk sekali, terus setelahnya kita bisa ngerjain hal lain, hobi-hobi lain, dan nggak perlu kerja 9 jam sehari di office. Dan kamu jadi punya waktu yang lebih fleksibel. Kamu bisa melakukan hal atau hobi kamu yang lainnya. Kalau kamu masih ragu, ya apa salahnya sih mencoba? Karena kan nothing tulus juga. Kalau kita coba, ya kita nggak kehilangan apa-apa juga. In case berhasil, kamu malah dapat untung. Dan itu yang juga mau aku lakuin, karena aku juga sedang prepare untuk ngejual produk digital. Aku udah buat beberapa planner, dan aku udah coba sell di Etsy, tapi karena baru mulai, so aku belum tahu hasilnya seperti apa. Stop ngeluh, nggak punya skill, nggak punya kemampuan apapun, dan nggak tahu mulai dari mana. Karena di sini kita akan buat bareng-bareng, step by step. Dan aku bakal sharing tentang apa aja sih yang aku persiapkan untuk membuat digital produk. Ada 4 hal yang aku lakukan untuk memulai. Yang pertama, pilih produk digital yang paling gampang menurut kamu untuk dibuat. Pilih yang sesuai dengan skill kamu. Jadi itu yang paling penting untuk kamu tentukan terlebih dahulu. Misalnya kalau kamu bisa desain, kamu pilih spesifiknya mau desain apa. Apa kamu desain undangan, atau mau desain kartu nama, presentation page kayak PowerPoint, atau planner, to-do list, anything yang kamu bisa lakukan. Kemudian yang kedua, branding. Buat akun sosial media seperti Instagram, TikTok, bahkan YouTube kalau diperlukan, untuk ngasih tahu ke customer bahwa kamu punya produk yang menarik dan bisa menyelesaikan masalah mereka. Yang ketiga, baru deh kamu upload di marketplace seperti Etsy, Gumroad, Creative Market, dan Shopee Digital untuk lokal. Dan yang terakhir, konsistensi dan evaluasi. Ya jangan ngimpi juga sekali kamu upload langsung laku ya, karena untuk berjualan ya sama kayak kita jualan barang-barang biasa, itu butuh promosi, butuh orang untuk tahu produk kamu apa gitu. Jadi
perbanyak ikhtiar. Dan itu juga yang aku lakukan saat ini. Aku memilih produk digital, planner, dan to-do list karena aku ngerasa suka di bidang itu dan aku ngerasa bisa untuk membuat itu. Dan aku udah coba selling di Etsy kalau kalian pengen lihat ini. Selain mudah untuk dibuat dan aku rasa itu banyak dibutuhkan orang untuk produktivitas dan time management. Desainnya juga ada yang printable dan ada juga yang digital seperti bisa digunakan di Notion. So, sekarang udah tahu kan caranya seperti apa, step by stepnya. Tunggu apa lagi? Mulai belajar dari sekarang dan buat produk digital kamu.